selamat siang teman-teman. Bertemu kembali dengan channel saya Surya Sanjaya Nur tentang perawatan arwana dan menangani segala hal-hal arwana. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, akan mendapatkan video-video saya selanjutnya tentang perawatan arwana. Ya, salam satu hobi teman-teman semuanya. Kali ini saya upload video tentang permasalahan penggunaan air untuk arwana ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ada yang menanyakan, tolong dibuatkan tentang pembahasan masalah air ya. Jadi di sini akan saya buatkan videonya tentang pembahasan masalah air ya, penggunaan air untuk arwana ya. Ya teman-teman, jadi biasa penggunaan air untuk arwana itu biasa digunakan dengan satu, menggunakan air pump ya teman-teman ya, dan dua, menggunakan air tanah ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk penggunaan di sini kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Jadi untuk air tanah dulu ya teman-teman ya. Kalau air tanah itu kita mesti lihat ya teman-teman ya, air tanahnya dari dataran tinggi atau dataran rendah ya. Jadi kalau yang disebut air tanah dataran tinggi seperti air tanah pegunungan ya teman-teman ya, pegunungan, dan air dataran rendah itu seperti di pinggir laut ataupun yang di dataran rendah ya. Jadi untuk air yang tanah yang di dataran tinggi seperti di pegunungan atau daerah tinggi ya, itu airnya jernih ya teman-teman ya, dan itu nggak usah diragukan lagi, itu bisa langsung dipergunakan ya untuk kita pelihara arwana ya teman-teman ya. Tidak usah diendapkan ataupun disaring ya, karena di dataran tinggi air pegunungan itu udah paling bagus ya teman-teman ya untuk pengguna ikan arwana ya teman-teman ya. Jadi itu bisa langsung dipakai, tidak usah diendapkan dan tidak usah disaring lagi. Nah, tapi kalau untuk air tanah yang di dataran rendah ya teman-teman ya, ataupun seperti di pinggir laut, itu harus diendapkan ya teman-teman ya, dan disaring dulu ya. Soalnya air yang tanah di dataran rendah itu kandungan zat besinya sangat tinggi ya teman-teman ya. Biasanya ditandai dengan airnya rada semu-semu kuning ya, ataupun kalau kita taruh di ember, dalam berapa jam dia akan berubah menjadi agak menguning ya teman-teman ya. Jadi itu kita harus bikin satu saringan dari pasir, ditambah icuk, dan ditambah kapas. Setelah disaring itu kita harus endapkan itu minimal 3-5 hari ya teman-teman ya. Diendapkan 3-5 hari baru kita gunakan ya. Itu pun harus disaring dulu ya teman-teman ya, supaya tidak terjadi apa-apa ya. Dan untuk air pump ya teman-teman sekarang. Jadi kalau air pump juga teman-teman itu kan kandungan kaporitnya sangat banyak ya. Jadi air pump itu kita harus endapkan ya, sama ya, 3-5 hari ya, minimal 3 hari, maksimal 5 hari itu kita harus endapkan supaya kaporitnya hilang ya. Tapi kalau untuk air pump, kalau teman-teman mau endap 2 hari bisa ya. Jadi waktu teman-teman mengendapkan air pump dalam 2 hari itu teman-teman masukkan garam dapur ya. Jadi garam dapur juga bisa menetralisir kaporit ya teman-teman ya, menghilangkan bau ya. Nah, jadi masalah di air kita jangan salah menggunakan ya, karena kalau salah menggunakan juga nanti untuk ikan kesehatan arwana kita bisa fatal juga ya teman-teman ya. Itu peranan penting ya di air ya, untuk pelihara ikan ya, pelihara arwana ya teman-teman ya. Jadi kalau dengan air tanah yang di dataran tinggi ya kan, di pegunungan, teman-teman itu kalau ganti air WC ya, ganti air tuh sampai 1 minggu juga tidak masalah ya teman-teman ya. Soalnya airnya itu sangat bersih ya. Tapi ya maksimal kita 5 hari sudah ganti air ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk air tanah yang di dataran rendah itu biasa 3 hari air sudah tidak bagus ya. Kita harus mesti menggantinya ya teman-teman ya. Dan kalau untuk air pump juga ya, itu bisa bertahan sampai 3-5 hari baru kita ganti air ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk air tanah itu yang di dataran tinggi pegunungan itu paling bagus ya teman-teman ya.
Jadi kalau teman-teman bagi pengguna air tanah, kalau teman-teman yang di air dataran tinggi, pegunungan, teman-teman itu udah ikannya udah pasti bagus ya, karena sudah terjamin ya airnya bersih, jernih, itu lebih bagus dari air pump ya. Tapi kalau air tanah yang di dataran rendah atau seperti di pinggir laut, itu teman-teman harus ekstra saring dan depin dan 3 hari sekali ganti air ya, karena airnya tidak bertahan lama ya. Dan untuk air pump juga ya teman-teman ya, itu 3 sampai 5 hari teman-teman boleh mengganti air ya. Kecuali di air pegunungan ya, teman-teman bisa seminggu sekali ganti air, tidak masalah ya teman-teman ya. Dan itu juga tergantung teman-teman ya, teman-teman memakai lampu UV gak? Kalau teman-teman memakai lampu UV, air akan lebih tahan ya. Jadi untuk air itu semuanya kita gunakan, harus kita lihat ya teman-teman ya. Air tanah dataran rendah kita harus saring dan endapkan. Air pump kita harus endapkan 3 sampai 5 hari, begitupun air tanah dataran rendah. Tapi kalau air dataran tinggi seperti air pegunungan, teman-teman bisa menggunakan langsung, tidak masalah ya. Jadi untuk penggunaan air untuk kita pelihara arowana, saya rasa mungkin bermanfaat ya ini ya untuk teman-teman ya, bagi pengguna air tanah dan pengguna air pump ya. Semoga video saya kali ini bermanfaat atas permintaan teman-teman tentang permasalahan air ya. Nah, jadi saya rasa cukup sekian video saya kali ini untuk video kali ini tentang penggunaan air untuk arowana ya teman-teman ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi teman-teman yang telah subscribe. Tolong dibantu subscribe, like, and comment. Dan bagi teman-teman yang telah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam satu hobi teman-teman. Terima kasih.